Ya. Oke teman-teman, masih di channel Bangga Petani Muda, dan kali ini kita bakalan membuat video tanya jawab. Iya. Karena udah lama banget kita nggak bikin video tanya jawab, dan teman-teman juga udah banyak yang ngasih pertanyaan di channel kita. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel kita, like dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini makin bermanfaat. Oke. Langsung saja biar nggak panjang videonya. Yang pertama dari Mas Yoyo Agus P. Ya. Mau tanya Bang, perawatan hariannya setelah panen hari pertama gimana Bang? Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas Romis ya. Jadi untuk perawatan hari pertama setelah panen gitu ya. Nah, setelah panen teman-teman ya, sebelum panen itu kan cendela dan itu kan dibuka ya. Nah, setelah panen, udah masuk panen, itu di panen pertama tidak ada perawatan apa-apa di hari pertama. Di hari kedua juga belum ada perawatan apa-apa, dan di hari ketiga atau hari keempat, hari kelima baru keluar perawatan teman-teman ya. Untuk perawatan yang pertama, yang paling utama itu kita lihat kondisi media kita, medianya kering atau tidak. Kalau memang medianya kering, berarti kita perlu perlakuan semprot kabut. Kita semprot pakai sprayer, atau mungkin juga kalau nggak begitu kering teman-teman ya, lantainya saja dibasahin nggak masalah kalau medianya nggak kering. Tetapi kalau medianya kering perlu disemprot, atau kalau nggak disemprot bisa disiram pakai air tapi pelan-pelan. Jangan sampai miselium itu terputus. Kalau banyak miselium yang terputus nanti akan mengakibatkan jamur itu mati teman-teman ya. Jadi untuk perawatannya itu disiram lantainya ya. Pertama kali itu siram lantainya pakai air sampai benar-benar basah lantainya ya. Kemudian yang kedua itu dilihat kondisi jeraminya kering atau tidak. Kalau kering teman-teman harus siram menggunakan air bersih ya, atau juga bisa menyemprotnya pakai sprayer bisa. Nah, kemudian selanjutnya lihat dindingnya teman-teman ya. Dindingnya diperhatikan, dinding plastik yang dalam itu apakah masih ada embun atau tidak ya. Kalau masih ada embun itu masih bagus banget ya medianya, berarti medianya juga lumayan basah. Nah, itu pun perlu disiram. Itu juga perlu kita siram pakai air. Biar apa? Biar nanti kelembapan di dalam kumpung itu tetap terjaga seperti itu. Jadi berarti Ya. perawatannya itu pasca masa inkubasi ya. Iya. Jadi kalau yang dari awal mulai penyiapan media sampai penebaran bibit di video itu memang itu yang kita lakukan, lakukan gitu ya. kan. Terus masa inkubasi kita nggak ngapa-ngapain, memang kita tutup semua. Tutup rapat. Pasca inkubasi itu baru perawatan yang seperti udah dijelaskan tadi. Iya. Kemudian berarti kita harus penyiraman itu tergantung kondisi ya berarti. Kondisi ya? ya Nggak benar. harus disiram. Nggak selalu kita siram, tapi kita perhatikan kondisi dan lingkungan di dalam kumpung, kelembapannya. Karena ya itu saya katakan dinding dan lantai itu memang harus benar-benar diperhatikan, dan medianya itu kering atau tidak. Kalau kering berarti kita ada perlakuan, kalau nggak kering kita biarkan saja seperti itu. Jadi itu untuk pertanyaan dari Hudan Mubarak udah dijawab ya. Dan selanjutnya pertanyaan dari tadi pertanyaan dari Mas Yoyo, sekarang dari Mas Hudan Mubarak. Untuk peletakan bibit sama pergantian medianya berapa minggu Bang? Gimana? Untuk peletakan bibit, penaburan bibit ya, sama pergantian medianya berapa minggu? Mungkin yang dimaksud seperti ini ya, dari tebar bibit sampai media itu dibuang sampai akhir panen gitu ya. Masa panennya ya. habis. Itu tergantung teman-teman ya. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak bagus, kadang-kadang lama, kadang-kadang juga tidak lama. Jadi artinya apa? Artinya gimana? Jadi kadang media itu teman-teman ya, media itu kadang-kadang itu sampai 1 bulan lebih ya. Jadi kita mulai masukkan bibit, masukkan media jerami ke dalam kumbung. Nah, habis kita masukkan ke dalam kumbung, kemudian kita tebar bibit ya, itu terus kemudian 12 hari ya baru kita panen untuk merang putih. 12 hari baru kita panen. Nah, mulai situ sekitar 1 bulanan, 25 hari itu baru kita buang medianya. Kita 12 hari udah mulai panen.
terus panen terus ya, kadang naik kadang turun seperti itu. Habis itu baru kita buang medianya kalau sudah masuk hari ke-25. Tetapi kalau hari ke-25, 25 hari, itu masih panen juga, ya nggak usah kita buang, ya nggak usah kita buang, tapi kita tunggu saja, kita lakukan perawatan yang seperti kita sebutkan tadi, ya. Nah, kita juga pernah kita dicobakan ya teman-teman ya, kita dicobakan untuk metode daur ulang teman-teman ya. Kita manfaatkan jerami yang lama, kemudian kita tumpukin lagi, kita kasih media lagi, dan kita tanamin lagi. Kita uji cobakan seperti itu juga di video yang kita buat. Jadi kalau untuk biasanya berarti kurang lebih 1 bulanan ya. 1 bulanan, 1 bulan ya, itu udah bulan habis masa panen. Jadi tergantung teman-teman, kalau memang dibiarin ada kok nanti beberapa butir atau kilo itu masih ada. Tapi kalau memang teman-teman ingin rotasinya cepat atau biar continue, ya teman buang kurang lebih 1 bulan baru nanti proses lagi. Iya, seperti itu. Kemudian yang media daur ulang juga sudah kita cobakan. Ya, kita cobakan. Dan ya seperti yang udah tayang di video kita sebelum ini ya. Sebelum ini itu metode baru, metode daur ulang. Silakan teman-teman tonton dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di video itu ya. Lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Alia Via. Iya. Saya tertarik budidaya jamur merang. Iya. Bang, maaf mau nanya, itu air panasnya untuk apa ya? Air panas. Oh, maksudnya mungkin waktu proses pembakaran itu ya, sterilisasi ya. Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Untuk air panasnya untuk apa ya fungsinya? Oh, fungsinya. Jadi mungkin di proses penguapan atau pembakaran. Oke teman-teman. Jadi untuk proses sterilisasi ya, itu memang air di dalam drum itu kita didihkan, kemudian uapnya, bukan airnya yang kita pakai tapi uapnya itu kita masukkan ke dalam kumbung ya. Kita masukkan ke dalam kumbung. Setelah kita masukkan ke dalam kumbung itu untuk mensterilkan. Jadi uapnya itu uap panas yang keluar dari drum yang kita bakar itu masuk ke dalam kumbung untuk mensterilkan jamur-jamur liar ya. Jamur liar, mungkin penyakit jamurnya atau mungkin bakteri jahat yang sangat mengganggu untuk proses pertumbuhan jamur merang itu sendiri, kita bersihkan sebelum kita tebar bibit. Jadi kita matikan semua, baru kemudian setelah mati jamurnya, jamur-jamur liar, baru kita tanamin biar ketika pertumbuhan nanti nggak bersaing, seperti itu mungkin. Jadi bukan air panasnya yang dimanfaatkan, tapi uap dari airnya itu yang nanti buat sterilisasi atau. Iya betul. Langsung ya, udah paham Alia Via. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari HDYAE. Apakah miselium tumbuh tebal mempengaruhi tumbuhnya jamur, dan bagaimana cara mengatasi miselium tersebut dan di waktu masa rintisan? Iya, seperti itu. Jadi, bener, bagus banget itu pertanyaan ini. Kalau menurut saya itu bagus banget. Ya mungkin kayak sepertinya ini sudah praktek, udah pernah nyoba ini sepertinya ya. Jadi memang tebalnya miselium itu juga mempengaruhi proses pertumbuhan miselium yang paling utama ya. Ketika miseliumnya tebal, rintisan itu nggak kadang keluar, cuman nggak bisa besar karena tertutupi atau kayak orang ditarik gitu loh, sehingga nggak bisa berkembang seperti itu. Jadi terlalu tebal miselium itu menyebabkan rintisan itu gagal atau bisa kemungkinan bisa mati. Nah, memang rintisan miselium tebal itu bagus. Nah, faktor kenapa miselium bisa tebal banget itu terlalu panas dalam kumbung. Dalam kumbung jamur merang itu terlalu panas sehingga miseliumnya itu tumbuh dengan bagus, dengan subur banget. Mungkin bisa idealnya suhu untuk miselium biar bagus itu berapa sih, Mas? Ya. Jadi untuk kalau suhu medianya yang paling utama itu sekitar 35 derajat Celcius ya. Kemudian untuk lingkungannya itu di bawah 35 ya, sekitar 31 atau 32 itu udah bagus banget. Jadi teman-teman harus pantau suhu media sama suhu lingkungan. Jadi beda ya, dua tersebut beda, suhu media sama suhu lingkungan. Iya, seperti itu. Nah, mungkin perawatannya seperti apa mungkin ya?
perlakuan setelah mungkin sudah terlanjur misalnya terlalu tebal. Nah, itu teman-teman jendela itu dibuka. Kalau bisa itu waktu malam itu sekitar 5 jam itu dibuka pintunya dan ditunggu ya, kalau bisa dibuka pintunya biar suhu itu turun malam aja, jangan siang. Jadi malam itu suhu turun, dibuka pintunya sekitar 5 jam atau 2 jam 3 jam nggak masalah. Kemudian suhu turun, lama kelamaan misalnya itu akan menghilang. Nah, setelah menghilang kemudian tumbuh rintisan seperti itu. Biasanya kita perlakuannya seperti itu. Itu saja ya yang Ya. udah tanya jawab. Jadi 5 pertanyaan udah kita jawab secara detail. Nanti untuk pertanyaan lain kita bakal bikinkan lagi di next video biar nggak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah nonton dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel Bangga Petani Muda, like dan komen serta bagikan ke teman-teman supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak yang tahu tentang dunia pertanian. Oke. Oke, sekian. Salam. Salam Bangga Petani Muda.